Jauh kita kapanpun, jangan di acara Natalnya, jangan di acara tahun barunya. 2 bulan sebelumnya kita bisa silaturahim. Kapan-kapan kita bisa silaturahim, cuma jangan di waktu-waktu ini. Kenapa? Karena kalau kita silaturahim masih ada di waktu ini, mestinya jumlah mereka yang merayakan itu 1000, karena kita hadir satu jadi 1000 berapa? 1000 nambah 1 orang. Kenapa kita hadir di sini? Ya kan? Nah kalau sudah hadir di situ berarti sudah ikut partisipasi dalam apa? Meramaikan. Betul. Nah kalau sepengen misalnya itu tadi kita nyambung silaturahim karena berteman, usahakan jangan di waktu-waktu itu. Kita Lebaran Idul Fitri itu hari tasriknya berapa hari? Tasrik Idul Fitri. Kalau 3 hari itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri cuma 1, kita merayakannya lebih 1 hari, seminggu merayakannya. Masih baik itu. Tasriknya hari 1, tapi Lebaran perayaannya lama. Artinya masih lingkungan di dalam hari raya mereka. Jauhkan dari itu. Kalau nak silaturahim untuk maaf-maafan, iya. Buktinya kita hari Lebaran Idul Fitri itu cuma tanggal 1 atau 1 Syawal. Hari 2 hari ketiganya artinya udah boleh puasa kan kalau yang mau puasa, karena bukan tasrik. Tapi kenyataannya sampai 1 pekan kita Lebaran. Iya kan, pakai bajunya juga masih 1 pekan, baju barunya kan. Ini belinya 7. Masih Lebaran itu hindari pokoknya itu bahaya. Jadi kalaupun memang mau silaturahim segala macamnya, cari hari-hari yang memang tidak ada kaitannya dengan keagamaan mereka. Habis? Oh silakan. Kita disuruh berjalan, ada memang perintah jalan-jalan ya. Tapi Nabi SAW perintah umumnya ada di Quran. Ada perintah jalan itu ke 3 tempat. Tidak ada perjalanan religi yang menambahkan keimanan kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Al-Munawwarah, Madinah, sama Aqsa. Ini perjalanan kalau kita ketiga ini pasti iman kita nambah. Sholatnya tambah bagus di awal waktu, maksudnya segala macam. Fokusnya untuk ibadah ya pasti ketiga ini. Artinya kalau ke tempat lain tidak ada tambahan iman, bukan malah nambahin utang, nambahin capek. Nah sekarang pertanyaannya, ada juga di Quran itu perintah untuk mendatangi tempat-tempat sejarah-sejarah orang-orang yang Nabi Lut kayak itu. Iya kan? Untuk apa? Untuk ngambil pelajaran. Tapi tidak aktif ini pun. Ya, artinya tinggal bekas-bekasnya lagi, sejarahnya lagi. Oh ini dulu nih tempat Nabi Lut segala macam. Artinya kalaupun misalnya kita mau ke tempat-tempat berkunjung ke tempat peribadatan yang non aktif, yang tidak aktif lagi kayak Prambanan, misalnya memang tidak aktif lagi, silahkan tidak apa-apa. Karena di situ tidak ada maksiat lagi. Benar. Misalnya dulu gedung itu tempat maksiat dulu digunakan oleh bla 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 di situ kan. Sekarang kosong. Oke, kita kunjungi, oh ini tempatnya. Bla bla. Sekarang tidak digunakan lagi tempat maksiat. Boleh. Nah sama. Seketika tempat-tempat peribadatan orang kafir itu masih digunakan, berarti mereka masih melakukan maksiat-maksiat terbesar di sini. Nah kalau candi yang tidak aktif lagi, tidak dipakai lagi untuk maksiat kepada Allah, silakan, karena ada ayatnya. Tapi kalau masih digunakan untuk melakukan maksiat di dalamnya, hindari, karena kita diwajibkan untuk mengingkari. Nah pertanyaannya, Prambanan itu masih tidak dipakai untuk ibadah? Masih? Tidak, kalau tidak silakan. Selagi itu tidak. Borobudur masih Borobudur masih dipakai enggak? Masih. Mereka melakukan maksiat di dalamnya. Maksiat yang paling besar itu ingkar. Caranya macam mana? Benci dengan mimik yang wajah walaupun tidak kesini, betul. Maka kata Nabi, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan, cegah dengan hati, selemah-lemah iman. Jadi kalau tempat peribadatan itu tidak digunakan lagi, silakan. Ini bukti tanda. Tapi kalau tidak masih dipakai, hindari.
karena takut nanti termasuk menyerupai. Apalagi masuk tempat itu bayar. Kalau bayar itu pasti digunakan oleh yang punya itu untuk kepentingan agama di situ, jelas kok. Kalau pakai karcis masuk ke situ pasti digunakan untuk kepentingan itu. Itu sudah tolong menolong di dalam keburukan. Walaupun sudah diabadikan tempat pariwisata, kalau di dalamnya masih dipakai maksiat, jangan berkunjung ke situ. Ya. Apalagi bayar. Kalau bayar udah guna itu. Habis? Tidak ada? Masih? Maji coba apa? Maji nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah telah mendapat penjelasan Ustaz. Ya, semua ini kita jadi tahu, yang tidak tahu jadi tahu. Tapi Ustaz masih terganjal juga masalah yang urusan hawa nafsu tadi. Oh iya, sirik hawa nafsu. Sirik hawa nafsu. Kan sekarang ini untuk perayaan tahun baru sudah dialihkan beberapa masyarakat kita untuk kegiatan agama. Contoh ada tablik akbar, tapi di malam tahun baru. Zikir bersama, termasuk masjid kami khataman Al-Quran dengan iya. Ya, terus Jadi untuk mengisi, dengan tujuan untuk mengisi bahwa acara tahun baru tidak kita pergi ke tempat yang maksiat tadi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Tapi masih nyebut di waktu yang tersebut dalam rangka. Nah, Nah, jadi kayak ini, Bu. Dalam acara-acara itu nanti intinya kita tetap aktivitas seperti biasa. Bukan berarti juga terus sembunyi-sembunyi di rumah, lamunya sudah bukan kayak itu. Artinya tetap aktivitas seperti biasa. Yang ke masjid silakan ke masjid, yang taklimnya waktunya ngaji silakan ngaji, yang memang waktunya zikir, tapi tidak ada di dalam rangkanya. Kalau sesuatu acara yang kita buat, kemudian kita beri judul dalam rangka tahun baru kita zikir bersama, dalam rangka tahun baru kita khataman bersama, itu berarti merayakan. Itu yang disebut menyerupai. Kalau di dalam kalender Hijriah saja tidak ada peringatan, ya, tidak ada tahun baru Hijrah doa bersama, tidak ada. Tidak kan di doa akhir tahun itu. Tidak ada doa awal tahun untuk di dalam Islam turun. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu dibuat bukan di masa Nabi SAW, tapi di masa-masa siapa? Sahabat. Makanya tidak ada doa dari Nabi berkaitan dengan tahun baru Islam. Makanya tidak ada perayaan tahun baru. Kenapa? Karena kalender Islam dibuat di zaman sahabat. Nah, kalau di Islam saja tidak ada doa zikir tahun dalam menyambut baru awal tahun akhir tahun, tidak ada, bukan dari Nabi. Kalaupun ada, bukan dari Nabi. Nah, kalau misalnya kita zikir dengan tema dalam rangka tahun baru Masehi, termasuk menyerupai. Yang kata Nabi SAW, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kalian akan ngikutin mereka. Mereka merayakan tahun baru Masehi di Tomelok dengan cara merayakan itu. Tapi kalau zikirnya, ya, kegiatannya akbar dalam tidak ada tulisan dalam rangka tahun baru, ya silakan, tidak masalah. Kita pengajian, nanti memang pengajian silahkan dapat. Tapi kalau diberi judul dalam rangka tahun baru Masehi, berarti sudah menyerupai Yahudi, Nasrani, sama nyembah hati. Kenapa? Karena ikut merayakan dalam bentuk Islam. Ayo karena itu. Nah, dalam hal ini silahkan, tapi jangan dibuat merek dalam rangka tahun baru Islamnya. Silahkan ke masjid, memang aktivitas kita, silahkan ngaji. Karena tidak ada, karena sudah menyerupai pada Nabi sama. Makanya kalau kamu tadi serupa, jika kamu tetap bersama mereka, maka berarti kamu serupa dengan mereka. Judulnya. Tapi kalau memang misalnya pengajian saja, zikir bersama saja, tidak ada dalam rangkanya. Karena jelas Masehi itu bukan kalender Islam. Kalender Islam itu Hijriah. Kalau di dalam kalender Hijriah saja tidak ada zikir tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriahnya tidak ada, akhir tahun tidak ada, karena memang dibuatnya bukan di zaman Nabi, apalagi di Masehi. Kalau tidak, hasil apa? Kreasi. Menurut kita benar, kalau yang dituntunkan saja masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita ganti Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Bunda salah. Masuk masjid tadi jadi ibadah enggak? Jawabannya enggak, karena salah. Kalau yang dicontohkan saja tidak kita lakukan seperti yang Nabi SAW contohkan, tidak jadi ibadah, apalagi yang tidak ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, dari mana caranya? Ayo. Nah, maka saran saya, mending aktivitas seperti biasa. Sudah sholat isya baca Quran, tidur tahajud terus seperti biasa saja. Kalau memang jadwalnya nanti di sini ngaji, silahkan ngaji saya. Tapi temanya bukan dalam tahun baru Masehi, bukan. Tetap aktivitas seperti biasa. Yang memang waktunya makan di mall, silahkan makan di mall. Kayak memang waktunya makan di hotel, silahkan makan di hotel. Tapi tidak ada di dalam rangka tahun. Yang memang jadwalnya liburan sama anak-anak ke pantai, silahkan. Ngapo yuk libur? Anak-anak libur. Udah, bukan dalam rangka tahun baru, bukan. Tapi kalau sudah di dalam rangka tahun baru, berarti ikut merayakan. Tahun barunya baik. Banyak yang boleh apa banyak tidak boleh? Banyak yang bolehnya kok. Ya, maji ya. Nah, saran saya dari baik. Banyak acara yang lebih manfaat. Habis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.